Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi dengan kita di acara menjelang imsak bersama Gaza Lirboyo. Duduk tuk 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 tebar kebaikan Ramadan bersama Gaza Lirboyo. Ya nopo para derek sehat selalu nggih. Alhamdulillah. Anti adzan beduk nggih tetap los sampai buka. Jangan sampai puasa kita bolong kanuragan di hatinya karena nyetel ker yang nggak perlu dan nggak berfaedah. Intinya terus puasa jalanin bahagia, tetap santuy karena juga kita tetap ada di rangkuman para doa masyayikh. Nah, alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam segmen yang luar biasa spesial banget, yang mana tayang ingin tayang, jadi tayang lek pingin tayang, ndak tayang gitu rapo. Nah itu tayang bintang. Lah ini ada teman baru kita. Namanya sinten? Perkenalkan, nama saya Muhammad. Lah aslinya Suyono. Alhamdulillah Suyono. Muhammad Suyono. Biasa dipanggil Mimit. Nah, Mimit karena masih imut-imut. Alhamdulillah nggih. Kelahiran berapa? 2007 kelihatannya 2016 kelihatannya wajahnya. Jadi masih sebotol kecap ya. Alhamdulillah nggih. Riksa. Oh iya, wingi Riksa. Lah iya, wingi kan awakmu karo Riksa. Oh iya. Saiki nyampo kok gak enek wonge. Oh Riksa wingi. Ngejak aku kowe. Riksa wingi wedhuse lahiran wedhus warna kelawi di dolan pasar Petek Kaya Rong. Oh, dodolan ndek ning kene. Dodolan, alhamdulillah. Mondok kok kerja. Ya kan karena untuk menghidupi dirinya, berjuang untuk angkatan kita, untuk pemasaran buku Sang Mukti dan juga Sang Nabi juga. Ternyata. Yes ngono lah, wis mbuh. Wis. Ya. Intinya Riksa wis ndak ada Riksa ya. Jangan lihat segmen ini bahaya nanti iri hati. Wis. Sekarang kita akan membahas pembahasan yang insyaallah dalam dan santuy, dan juga pembahasan akan memutar otak bagaimana cara mengetahui pemikiran para ulama terdahulu. Masya Allah. Intinya pokok pembahasan yang luar biasa akan nyerdasno utek dhewe sing kadang error, sing kadang gak lurus karo benang-benang syariat. Pembahasan opo? Pembahasan jero Bahrul Amik. Bahrul jero sampai dedek-dedek. Kok iso mencerdaskan bangsa? Mencerdaskan karena seorang yang akan kita undang adalah orang yang juga Bahrul Amik fi ilmihi. Masya Allah. Bahrun la sahilalah. Jadi al-alim, al-alama, al-mudabahir. Ya al-mudabahir fi ilmi. Jadi Bahrun la sahilalah. Keilmuan yang sangat dalam. Beliau itu adalah seorang yang isniku yang perfect sekali. Pernah menjabat sebagai ketua LBM gitu. Terus LBM Pondok Pesantren Lirboyo. Kemudian LBM itu bukan laboratorium ya. LBM itu Lajnah Bahsu Masail. Kemudian juga apa jenenge ketua anggota dari Mudir Mahat Ali juga alhamdulillah. Kemudian dan juga anggota dari penulis fikih kebangsaan. Lah, fikih kebangsaan yang masya Allah itu mencengangkan dunia. Masya Allah. Dan terus menjadi pelajaran kurikulum di Mahat Ali Lirboyo. Lah, itu kurikulum yang sungguh pecah balik itu. Terus juga beliau aktif dalam produktif sekali dalam artikel di NU Online. NU Online. Sampai lihat di sana tadi saya baca ya tentang fidyah, tentang kurban banyak sekali tulisan. Wah, iya, saya aktif dalam tulisan-tulisan yang positif. Dan yang paling penting beliau juga termasuk salah satu Dewan Mustahik pengajar dari Gaza Lirboyo. Mustahik kita sendiri, mustahik kecintaan dari mustahik kita sendiri. Masya Allah. Alim ya, kami sungguh bangga mempunyai mustahik seperti beliau. Masya Allah. Semoga mendapat ridho dari beliau. Amin. Wes ya, langsung saja. Berhubung nanti keburu subuh, langsung saja kita undang beliau. Siapa dia? Siapa beliau? Siapa dia? Ngawur karo gurune. Siapa beliau? Beliau adalah Bapak Mubasyarun. Assalamualaikum Bapak, sehat nggih? Bapak, sehat nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak, alhamdulillah sehat. Uang habis, alhamdulillah. Nggih niki badhe. Nah, yang penting
Yang penting batinnya sehat. Insya semua lancar. Alhamdulillah, amin. Mantan mugi batin boten rapuh. Amin. Pantunganipun selalu Bapak agar selalu sehat dan istiqomah dalam ya, belajar. Amin. Niki mau membahas bincang-bincang kedik Pak nggih tentang masalah bagaimana berpikir. Jadi pembahasan tentang pikiran, tentang mengasah otak. Nah, ini kan kita tawarkan pada ahlinya. Pembahasan sing ngoten niku. Jenengan kan sudah dikenal dengan kalau narasumbernya Kang Fikar kan nggak mungkin, Pak. Dados nggih napa namine sing ahli. Kang Fikar kameramen niku. Nggih, langsung mawon Mbak nggih, kita mulai tipis-tipis, kita mulai santai. Jadi pembahasan mengenai temanya kritis dan kreatif dalam membangun dan mengembangkan pola pikir. Ini tentang pola pikir Pak nggih. Ingkang pertama dasar, sangat mendasar. Jadi cara ataupun metode menganalisa sumber atau dalil dengan cara yang paling mudah niku pripun Pak? Monggo. Ya, terima kasih teman-teman Gaza Lirboyo ya yang sudah memberi waktu pada kami. Baik, langsung aja untuk menyingkat waktu. Saya kritisi dulu pertanyaannya, boleh ya? Nggih, langsung clear. Wah, ini urung-urung Enggak apa-apa. Kita kan diskusi nyantai, kalau ada yang kurang pas kita perbaiki bersama kan gitu ya. Alhamdulillah nggih, Pak. Nggih. Diskusi bebas, Pak, monggo. Iya. Itu yang ditanyakan oleh Kang Maftuh tadi, cara mudah untuk menganalisa dalil ya. Itu saya menggarisbawahi kata mudah itu loh. Kita bisa menganalisa dalil atau sumber hukum itu ya tidak mudah. Pastinya. Rada rumit. Zaman sekarang pengennya yang mudah. Iya. Tapi tenang saja, nanti di akhir nanti akan ada pembenaran untuk pertanyaan itu. Kita kritisi dulu baru nanti jalan tengahnya. Okay. Ya. Mengapa saya katakan tidak mudah? Karena urusan istinbatul ahkam atau menggali hukum itu sebetulnya pekerjaan atau wazifatul mujtahid. Wazifatul mujtahid itu adalah sebuah gawean itu adalah garapan ulama mujtahid mutlak sekelas Imam Asy-Syafi'i. Yaitu orang yang bisa memahami, menggali hukum-hukum, hafal ribuan hadis, dan itu sudah merupakan malakah itu ya sebuah karakter yang sudah melekat pada pribadi orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Imam An-Nawawi saja, kemudian Imam As-Suyuti, itu saja bukan mujtahid mutlak. Tetapi beliau masih statusnya bersandar pada pemikiran atau kaidah-kaidah dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau urusan menggali hukum itu tidak mudah karena menjadi Imam Syafi'i tidak mudah kan gitu ya. Nah, itu kritiknya ya. Pak. Kemudian ini pembenarannya ini kalau iya, ini kan yang diharapkan teman-teman ini. Ini yang ditunggu-tunggu nih. Mungkin maksudnya iya. Jadi mungkin yang dimaksud adalah panduan kita sebagai umat muslim supaya dalam memahami hadis, memahami Quran itu tidak salah kan begitu ya. Kesimpulannya tidak salah, pahamnya tidak salah, ya kan? Tidak sesat menyesatkan kan demikian ya. Karena memang kebutuhan hari ini banyak sekali dalil-dalil yang diselewengkan, dalil-dalil yang pemahaman maknanya itu jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, dikehendaki oleh para ulama
as-salafus saleh, salafun saleh. Baik, ini langsung saja ya masuk. Jadi untuk memahami dengan baik, pertama yang harus menjadi syarat mutlak orang itu bisa paham, harus mengetahui ilmu alat dulu. Jadi iman Al-Quran merupakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu sumber pengetahuan yang harus dimiliki oleh orang yang ingin memahami hadis itu banyak sekali. Nahwu, shorof, ini kaitannya dengan gramatika Arab. Tidak mungkin orang tidak mengerti nahwu, shorof ini bisa memposisikan mana ayat ini menjadi fa'il, mana menjadi maf'ul, karena pernah ada salah baca yang kemudian salah tafsir kalau tidak mengerti nahwu shorof. Fatal berarti Pak. Iya, misalnya dalam sebuah ayat itu loh, sesungguhnya Allah itu membebaskan dirinya dari orang musyrik, tidak bertanggung jawab dari orang musyrik. Innallaha bari'um minal musyrikin. Nah, itu kalau salah baca, dulu ada zaman dulu ya, zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali itu dibaca warasulihi. Nah, ini mengerti nahwu shorof, maka Allah itu tidak bertanggung jawab dari orang musyrik dan Rasulullah, kan nggak mungkin. Masa Rasulullah jauh sekali dari orang, enggak. Maka atofnya ini keliru, iya kan? Harusnya bukan atof kepada musyrikin, tapi atofnya kepada Allah itu ya. Buatan awal jawamil. Buatan nate. Warasulahu kan harusnya begitu. Nah, warasulahu atau warasuluhu ya, itu tergantung qiraatnya. Iya. Nah, itu nahwu shorof. Kemudian ada lagi ilmu yang perlu dikuasai, balaghah. Balaghah itu mencakup balaghah yang kalian pelajari di mana itu, aman nih Pak. Entah itu udah sekolahnya paham atau ngantukan nggak tahu ya. Pokok ngadeg, pokok berdiri, jalan terus. Yang penting pun kata iya, tetapi balaghah itu harus penting maknanya katam sih. Balaghah itu harus tahu. Iya. Ya, yang penting punya sanadnya dulu, nanti bisa kita perbaiki lah pemahaman kita ya. Bisa menular insya Allah. Enggak. Jadi balaghah itu juga harus paham. Ya, karena kenapa ada iltifat, kenapa ini sifatnya fi'il madhi, tetapi kejadiannya belum. Nah, itu kan perlu penguasaan yang mutlak ya, penguasaan yang mendalam tentang balaghah. Misalnya ada ayat Ghulibatir Rum ya. Ghulibatir Rum itu belum, Romawi belum terkalahkan gitu. Tapi dalam Al-Quran sudah dijelaskan Ghulibatir Rum. Padahal Ghulibat itu fil madhi, seharusnya sudah terjadi ya. Nah, tetapi maksudnya adalah nanti karena ini adalah sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Romawi itu akan runtuh, sehingga meskipun kejadiannya belum terjadi, itu karena ada jaminan dan sudah menjadi sabdo dari Allah, irodah dari Allah, perkara yang bakal terjadi pun sudah dianggap seperti jadi. Itu kalau dalam bahasa balaghah kan kaitannya tahakkukul wuqu'. Masya Allah. Nadome iya. Wah, ninis. Ini nadome supe Pak. Iya. Mati ini ngali. Banyak sekali lah ya. Ya udah, jangan panjang-panjang, itu dulu lah nahwu shorof sama balaghah itu dikuasai dulu, ya nggak cukup terjemah. Nah kan, iya, karena nanti di dalam hadis ataupun ayat itu ada majaz, ada al-haqiqah, ada al-majaz. Ya nggak mungkin kita memahami katanya hakikat semua, karena Al-Quran hadis itu penuh dengan keindahan. Ya, Rasulullah, Allah dalam Al-Quranul Karim, hadis dalam Nabi dalam hadis, dalam sebuah hadis itu
adalah memakai bahasa-bahasa yang sangat nyastra, karena waktu itu orang Arab yang menjadi kebanggaan adalah kualitas sastranya. Tidak mungkin orang itu ngomong lurus-lurusan saja, nggak ada sastranya. Nah, sekelas Allah dan Rasulnya ada sastranya. Nah, yang jarang dipahami itu orang memahami hanya hakikat saja, tidak tahu apakah itu ada sisi majaznya. Misalnya begini, misalnya ada dalam ini yang sering disalahpahami oleh kaum Mujassimah ya. Ada ayat Al-Quran, mungkin sampean sudah sering dengar, kalau tidak lupa kan. Amin, kalian lupa ini. Terjaga. Insyaallah. Nah, ini saya contohkan 2 ayat saja, jangan banyak-banyak, nanti lupa kalian itu. Videonya ini lagi, Pak. Yang pertama ada ayat begini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, itu istawa atas arsy. Nah, istawa itu kalau makna hakikatnya, kalau kita merujuk pada makna aslinya, itu kan bersemayam, bertempat. Nah, tetapi dalam konteks ini yang dikehendaki bukan makna hakikat, bukan makna yang sebenarnya, tapi yang dimaksud adalah istaula, menguasai atas arsy. Nah, sehingga orang-orang yang tidak mengerti balaghah mengartikan istawa ini menjadi sebuah pemahaman Allah bersemayam, Allah bertempat di arsy. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada lagi ayat was-samaa banainaha bi'aidin. As-samaa, kata Allah, kami telah membangun langit bi'aidin. Bi'aidin ini kalau kalian hanya paham sekolahnya hanya sampai jurmiyah saja, sampai ampiti, sampai alfiyah, tidak mengerti maknon cuman. Iya, aidin itu kan jamak dari tangan ya. Masa Allah punya tangan? Padahal jelas dalam aqidatul awam Allah tidak sama dengan makhluknya. Iya kan? Nah, sehingga di aidin ini perlu kita memahami balaghahnya. Kita perlu memahami sisi sastranya di situ. Ba'idin yang dimaksud itu bukan tangan, tapi yang dimaksud adalah qudrah atau kekuasaan. Ini kita berbicara pada ulama kholaf ya, ulama yang untuk ayat-ayat mutasyabihat itu ditakwil maknanya. Kalau ulama kholaf ini lebih rasional ya, lebih bisa kita nalarkan. Kalau ulama salaf, ayat-ayat yang sejenis itu, ayat-ayat yang sejenis istawa 'alal 'arsy, as-samaa banainaha bi'aidin, itu maknanya dikembalikan, diserahkan kepada Allah. Nah, ini sebetulnya lebih selamat. Iya, dipasrahkan kepada Allah. Tetapi kalau untuk konteks zaman sekarang ini mungkin sebagian orang menganggapnya kurang rasional. Masih bertanya-tanya. Tapi kalau untuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang tidak banyak protes, ya ini lebih selamat untuk madzhab salaf. Ya itu aja lah contoh kecilnya. Berarti fatal sekali Bang kalau tidak mempunyai bekal ilmu alat meliputi nahwu, sharaf dan balaghah untuk memahami semua unsur agama nih. Iya, fatal sekali. Ya tadi itu, masa Gusti Allah terbebas dari Rasulnya. Lagi ini kok Gusti Allah tidak tanggung jawab dari Rasulnya. Lah niki yang rawan kan ngoten. Artinya agar kita itu bisa mencapai kepemahaman yang seperti itu ngoten loh. Ulama bisa mengartikan bi'aidin menjadi sebuah kekuasaan, bukan diartikan sebagai tangan. Lah ini kan tentunya beliau telah menjalani proses belajar yang mungkin itu perlu kita pelajari. Iya. Terus ya jelas betul. Berarti kalau sudah mempunyai bekal seperti itu Bang, tugasnya kan mengembangkan. Sekarang berarti cara mengembangkan analisisnya. Jadi orang kan berbeda-beda.
Jadi kadang ada teks ibarat ini kalau orang awam biasanya memahami seperti itu. Nah, kalau orang yang sudah alim memahaminya seperti ini. Nah, itu cara mengembangkan analisis pada dalil yang terbatas mungkin. Ini pripun, Pak? Cara langkah-langkah yang bisa diterapkan. Mungkin ada step-step ya, sendiri. Tadi kan saya bicara teori ya. Jadi teori ilmu-ilmu pendukung untuk memahami bahasa Arab dalam Al-Quran ya. Al-Quran dan hadis. Teorinya harus paham. Selanjutnya dikembangkan. Nah, kalau dikembangkan tentu kita harus membaca banyak referensi, membaca banyak literatur. Ya, jadi kalau dasarnya sudah paham, maka baru kita kemudian ke literatur lain. Tapi sebelum ke pengembangan, ya, sebagaimana diajarkan oleh para ulama, kita dalam belajar itu bertahap ya. Yang menjadi masalah, ini yang perlu saya kritisi betul ini ya. Ya, orang itu terlalu ingin yang cepat. Instan. Sehingga dia mempelajari, mempelajari masalah keren ya, kelihatannya itu intelek. Tetapi suruh menjelaskan fardunya wudhu nggak bisa dia. Tanya nih. Iya. Kadang yang sepele-sepele malah nggak tahu ya, Pak. Saya akan menjelaskan, dalam kesempatan ini akan menjelaskan caranya belajar yang tertib gitu ya. Iya, sampai menjadi analis yang baik. Jadi begini ya, kita dalam memahami apa tadi pertanyaannya, mengembangkan atau memperluas ya kemampuan kita ya, analisa kita, maka yang terlebih dahulu ditempuh adalah kita bagaimana menguasai dasar dari fan ilmu yang kita pelajari. Misalnya dalam konteks fikih ya, kita bicara fikih, usul fikih gitu ya. Nah, fikih kita sebelum ke syarah harus matang dulu matannya. Misalnya takrib, jadi pelajaran kelas berapa sih itu? Kelas 2 sanawi ya. 2 sanawi, 3 sanawi itu ada matan takrib karangannya Qaudi Abu Suja. Sebelum kita ke syarah-syarah nanti ada Bajuri, ada Iqna, ada Tuhfatul Habib atau lebih dikenal dengan Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib ya. Maka harus dikuasai dulu matan takribnya itu. Maksudnya menguasai itu harus betul-betul paham tentang muradnya, terjemahannya, prakteknya, tartibnya. Kemudian lebih luas lagi nanti kita dikenalkan ada mantuknya. Mantuk itu adalah pengaksi. Itu namanya dalalah mantuk. Misalnya begini, misalnya ada kata-kata dalam takrib itu kulluma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Ya, misalnya gitu ya. Setiap yang boleh sah dijual belikan maka sah untuk dihibahkan gitu ya. Misalnya seperti motor itu sah dijual belikan maka sah juga dihibahkan. Ini dalam mantuk ini. Sebuah pemahaman yang diambil dari teks. Kemudian ada lagi dalam mafhumnya. Mafhum itu ada muwafaqah, ada mukhalafah. Misalnya ada pertanyaan, bagaimana hukumnya menghibahkan kotoran hewan misalnya, atau kotoran anjing. Kotoran anjing itu apakah sah dijual belikan? Tidak sah ya, karena itu adalah benda yang najis. Nah, itu adalah mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah tidak ada dalam teks kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Ketika sah dijual belikan maka sah dihibahkan, sehingga kalau barang itu tidak sah dijual belikan maka tidak sah pula dihibahkan. Nah gitu ya. Iya. Dan masih banyak lagi kan. Setelah matan itu kita kuasai, kalau bisa dihafalkan ya. Sekarang banyak festival di Lengkuyo ya. Alhamdulillah. Ya, jangan hanya dihafalkan saja. Festival mahali juga dipahami ya. Dipahami muradnya, maknanya, mafhumnya, mantuknya.
takribnya ya, jalan tengahnya semuanya itu. Sak paket nih, paket combo. Iya. Iya. Ekstra combo Unlimited. Setelah itu, setelah paham matang, baru kita ke syarahnya. Nah, jadi takrib itu syarahnya banyak ya. Nggih. Ada Fathul Qorib atau nama lainnya lah, Fathul Qorib Ghayatul Ikhtisar ya. Bukan. Al-Qaulul Mukhtar fi Syarhi Ghayatul Al-Qaulul Mukhtar ya. Ghayatul Ikhtisar ya takribnya itu. Nah, Fathul Qorib ini miliknya Ibnu Qasim ya. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghuzi. Ini baru kita pahami syarahnya atau syarah-syarah yang lain seperti miliknya Khatib Asy-Syarbini, itu ada Al-Iqna yang sekarang dibaca oleh para masyayikh ya. Kemudian ada juga Kifayatul Akhyar miliknya Taqiyuddin Al-Hisni. Iya, khilafiyah. Nanti bisa mencatur pada kitab-kitab mutaqaddimin seperti yang ada dalam Raudhah ataupun Majmu'. Mayoritas diambil dari Raudhatul Thalibin. Maka ada yang bilang Kifayatul Akhyar itu Raudhatul Thalibin mini, versi mini. Kalau Eko ada yang Max, ya. Raudhah juga ada yang versi mininya. Seperti nggak ada jenengan. Gak ada jenengan. Wah, jangan menyebut merek ini. HP-nya jelek ini. HP keras. Iya. Berarti nah, ketika kita sudah paham syarah-syarah, kemudian kita paham antara satu pembahasan satu pasal dengan yang lainnya. Nanti dalam syarah-syarah itu dikembangkan sendiri. Misalnya mutlak. Ini dari ayat apa pengambilan hukumnya, wa anzalna minas samai ma'an tahura dan seterusnya ya. Nanti tahura itu dikupas, ada yang menafsiri tahura itu sifat mubalaghah, ada yang menafsiri bimakna tahir, sehingga ada khilafiyah nanti air mustamal itu boleh apa tidak dan seterusnya. Di situ simpelnya itu ya. Jadi matan dulu baru syarah, nanti syarah itu dimutolaah. Insya Allah lah itu nggak usah dijelaskan, dilakoni gitu aja. Tapi sebelumnya ngeten Pak Derengi, yang biasanya menjadi dilema teman-teman itu kan kalau belajar sebuah kitab terus buka sarahnya lagi, baca semua sarahnya dibaca, itu kadang orangnya malah mumet ngoten. Kakean maca ibarat akhirnya bingung lah nggih. Biasanya kan ngoten dilema teman-teman ngoten. Gini. Niku pripun niku? Gini. Itu kurangnya satu sebetulnya itu. Sudah betul itu usahanya sudah kita apresiasi lah dia baca sarah. Yang kurang dari tadi orang yang sampean sampaikan itu dia kurang ada petunjuk dari guru. Nah, itu penting sekali ya, petunjuk dari guru. Kalau bisa cari guru mutakhasis ya. Contohnya dalam fikih ini ya. Itu paling tidak yang kita bisa mendapatkan dari beliau itu dasar-dasar yang pokok, dasar pemahaman yang bertanggung jawab, dasar-dasar pemahaman yang memang sudah turun temurun dari gurunya sampai Rasulullah SAW sampai musonef. Nah, begitu. Karena kami perhatikan ya nyun sewu saja. Kalau orang yang kegedean kitab ya, kegedean sarah, iya. Pemahaman matannya itu udah keliru itu, pemahaman matannya itu. Iya. Kan kadang malah banyak baca kitab itu tidak membuat orangnya semakin pintar, malah tambah bingung. Misalnya begini, contoh kecil dalam fikih ya. Itu dalam bab salam itu ada Rasul Mal ya, istilah Rasul Mal itu dalam mazhab Syafi'i dalam takrib itu harus diserahkan dalam majelis ya, betul ya. Nah, Rasul Mal itu kalau tidak digurukan itu ya, muradnya itu modal itu atau apa istilahnya DP. Uang muka itu kayak DP ya berarti ya.
Nah, itu kan terjemahannya kan sebetulnya lebih dekat ke DP itu ya, uang muka. Tapi itu keliru, nggak boleh diterjemahkan begitu karena Rasul mal dalam salam itu ya kalau dalam bahasa itu faman yang harus dibayarkan semuanya. Tidak ada istilah uang muka dalam salam karena semuanya harus tunai fil majelis kan demikian. Kalau DP kan ini harus diburukan. Iya. DP kan hanya separuh jadi nggak semuanya ngoten ya, Pak. Iya, padahal harus semuanya. Murodnya salah berarti niku nggih. Murodnya salah. Nggih. Nah, kita sebelum ke syarak, sebelum ke hasyiah harus kita pastikan dulu pemahaman matan itu betul melalui guru yang sanadnya bersambung sampai musannaf. Betul. Berarti mengembangkan juga banyak langkah malih, Pak. Jadi semakin betul. Iya. Termasuk setelah itu sudah terpenuhi ya, cara belajar matan dikuasai melalui guru yang bertanggung jawab, yang berkompeten ya. Kita juga untuk mengembangkan analisa, kita sering untuk menghadiri kajian-kajian ataupun bahful masail atau musyawarah-musyawarah yang lain. Karena di dalam musyawarah, di dalam sebuah mubahatsah, murojaah itu nanti kita bisa bertukar pendapat dengan teman, bertukar pendapat dengan antar musyawirin. Itu juga bagian dari mengembangkan atau mengasah analisa kita. Iya, ya kira-kira seperti itulah. Ini jangan saya aja yang ngomong. Cuma tanya. Iya, nanti bingung kalau saya ngomong terus. Jangan seperti sekolah lah. Apa itu terserah, ayo ngomong lagi. Berarti anu Pak nggih, nopo kalau sudah dikembangkan, sudah berusaha, kemudian kadang kan masih tidak paham. Jadi penganalisanya itu masih buntu. Mungkin faktor-faktor yang membuat analisa kita beku atau ketajaman pola pikir kita itu enggak tajam. Itu apa ya faktor-faktor yang mempengaruhi pola pikir itu, Pak? Dari internal ataupun eksternal ini. Iya. Ya, sebetulnya sudah disinggung sebagiannya. Yang pertama tadi, buntu itu karena tidak menguasai dasar. Nah, ini yang banyak terjadi ini. Iya, jadi leres nih. Sebuah analisa bisa berkembang itu ya, itu berbanding lurus dengan fondasi pengetahuan yang kokoh itu. Tidak mungkin ada analisa yang baik tanpa ada dasar fondasi yang kokoh juga. Karena kamu kalau ingin bangun hotel 9 lantai berbintang 5 kan harus fondasinya kokoh kan. Iya, kalau fondasinya tidak baik ya baru 1 lantai aja langsung runtuh itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin ini yang bisa terjadi analisa yang buntu. Ini ada yang salah dalam metodenya. Metode analisa masalah itu kan juga ada ilmunya. Ada ilmunya juga. Iya, ada langkahnya. Ya misalnya kita punya qawaid fikih, punya usul fikih, ya kan? Kemudian dalam mantek ini kita punya ada kajian kias itu silogisme, ada aturannya nanti sebelum kepada konklusi atau natijah ini harus terlebih dahulu melalui muqaddimah sughra, tamis minor ya. Kemudian ada muqaddimah kubro, ini premis mayor, baru kemudian ada natijah. Nah, kadang-kadang orang buntu analisa ini tidak tertib itu. Ada kesalahan dalam caranya dia menempuh sebuah penggalian atau sebuah analisis masalah. Ya harus diperhatikan itu, intinya mengetahui mantek, mengetahui pola usul fikih, pola fikihnya, pola kaidah fikih itu. Tapi biasanya itu ada juga yang modelnya itu nggak seimbang, ngoten Pak. Jadi dia itu kalau memahami ibarat untuk mendalami itu cepat. Ada ibarat dibaca langsung paham. Ada juga yang modelnya itu sulit paham tapi pola pikirnya main.
dalam forum bahas masail kan biasanya orang itu mudah memahami tapi pas disangkal itu bingung. Dia paham ibarat tapi pas disangkal-sangkal bingung. Nah, untuk menyeimbangkan antara pemahaman dan juga pola pikir agar supaya semisal dalam bahas masail kan sinkron disangkal dia tetap bisa bertahan dan bisa menjawab ngoten niku. Niku untuk menyeimbangkannya pripun, Pak? Kadang kan nggak seimbang itu. Jawabannya singkat saja, mutolaahnya kurang. Kata iya, jadi ya kan. Budal tok ndak mutolaah. Ya bagi kacang iki. Ibaratnya mun kathah padahal, Pak. Ibaratnya mun kathah. Oke lah niku faktor internal mungkin lagi. Iya. Jadi usaha-usaha yang iya. Internal, betul internal. Kalau yang eksternal mungkin, Pak. Jadi untuk menunjang nonton, Pak. Kados nopo atau makan ini atau faktor jangan seperti inilah gimana itu faktor-faktor yang eksternal nih yang mempengaruhi keselamatan atau daya ingat loh. Iya. Eksternal itu sudah banyak dijelaskan dalam kitab-kitab ya. Ta'lim di kitab-kitab seperti Sab'ah Kutub itu sudah banyak sekali dijelaskan itu. Ya, kalian bisa baca sendiri itu doa-doanya. Yang paling utama sebetulnya, yang paling utama ini saya bukan makomnya mengijazahkan ini ya. Kopilna. Iya. Baca sendiri aja itu doa-doanya. Nggih. Ya kan itu kita sering mendapat ijazah misalnya sebelum belajar ini kita berdoa Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ini sebelum belajar ini dibaca ini. Isi doa itu kesimpulannya kan kita meminta contoh satu untuk diberi pemahaman sebagaimana pemahamannya para nabi. Yang kedua wa ilhamal mursalin, diberi sebuah pengetahuan ilham sebagaimana Allah berikan kepada para rasul. Dan kemudian kalau ilham itu malaikat ya. Kalau rasul itu hafalan, wahyudzal mursalin kan ya. Diberi hafalan sebagaimana hafalannya para rasul, diberi ilham sebagaimana ilhamnya para malaikat. Ya itu contoh kecilnya itu. Ya, silakan kalau mau diamalkan ya monggo. Amin. Nanti setelah belajar jangan lupa membaca sanugri'u kafala tangsa illa masya Allah. Ya itu di surat Al-A'la itu. Ya intinya untuk faktor eksternal kita selain usaha zahir tadi, masalah internal tadi ya, masalah mati, kita juga ada usaha batin, doa, kemudian kita tawasul kepada para masyayikh, tawasul kepada para ulama, berziarah kubur ya. Nah biasanya begini, ini ada yang mungkin info penting juga untuk teman-teman. Kalau ini pernah diberitahu, pernah diijazahi oleh guru saya, kalau kita ingin menjadi orang yang analis yang baik, yang mudah untuk memaham, mudah untuk menerka, menangkap pelajaran, maka bertawasullah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas itu dikenal sebagai tarjumanul Quran ya, juru bicara Al-Quran, seorang mufassir handal yang langsung didoakan oleh Nabi. Nabi ketika Ibnu Abbas masih kecil itu kan mendoakan pada beliau, ya Allah semoga anak ini diberikan sebuah pemahaman yang baik, pemahaman agama yang baik, dan diberi sebuah pengetahuan tentang takwil, tentang tafsir. Nah itu termasuk diantaranya. Iya. Kalau usaha batin. Kalau kayak riadoh ngoten niku kira-kira ada nggak Pak? Juga kayak mendukung. Riadoh itu juga bagus. Riadoh terbaik mungkin Pak. Riadoh yang paling mendukung untuk motivasi belajar. Untuk belajar. Apa poso 9 tahun
Boten rapi. Apa Sama jangan ikut saya ya. lagi itu? Ini kelas, boten kelas 9 berat. tahun. Begini, saya kasih tahu Riyadho yang simpel saja, tetapi ini insya Allah akan menjadi langkah yang baik dalam proses belajar mengajar ya. Nggih. Riyadho yang paling berat dan yang paling simpel sebetulnya ini. Ini diminimalisir pegang smartphone, HP. Pukulan berat nih. Niku Ya udah itu. oh, Iya, kuncinya itu. Kuncinya itu. niku paling Karena- nggih. Iya, tantangan hari ini yang paling berat itu kan dari smartphone gitu ya. Nggih. Riyadho ira nggawa HP. Jadi mboten Jadi nggak usah terlalu banyak puasa, banyak wirid, banyak macam-macam. Ini udah dikurangi aja pakai HP nih. Oh, iya. Nggih, bener. supaya kita bisa fokus pada belajar. Oke. Nggih, leres ini. Karena begini ya, kalau prinsipnya para masyayikh ya, para guru-guru kita, torikohnya kita ini kan torikoh ta'lim wa ta'allum ya, Nggih. belajar dan mengajar. Maka Riyadho itu ya sifatnya membantu atau menunjang. Ya silakan saja, mau puasa Senin Kemis atau Dawud atau Dahar atau ngerowot ya. Nggih. Nggih. Dan makan nasi itu nggak apa-apa, asalkan tidak mengganggu rutinitas belajar. Kalau kemudian puasa tiap hari, tapi ngantuan di kelas ya, ngantuan saat Ndak mutawaroh, sido, tenan iki. Kowe biasanya. Biyen. maka itu ya kurang baik lah, itu adalah langkah yang kurang tepat. Blunder malah. Ya. Nggih. Yang sehingga pesan para guru kita, ya lebih baik kita makan kenyang lah, tetapi kita belajar sungguh-sungguh. Masya Allah. Daripada- Oke. Iya, daripada kita banyak puasa, banyak wiridan, tetapi kita kalau di kelas sering berdiri, sering tidak hafal. Banyak terlaku nggih. Maaf tuh pengalaman. Nggih berarti pesan terakhir niku Pak nggih. Tirakat niku mengurangi Pegang gadgetnya, smartphone. nggih. Niku Gadget. Iya, betul itu. pukulan Itu telak. simpel saja itu ya. Nggih, rungokno Iya. kabeh. Paling berat nih Pak insyaallah nih. Jadi minimalisir HP yang apalagi yang negatif. Ya. Jangan sampai kok malah das. Kecuali positif baca ibarat nggak apa-apa buka HP. Tapi yo baca No. ibarat. Ini saya beri sarapan ini. Tar. Baca ibarat di HP itu juga diminimalisir nanti ya. Waduh kok Kena juga. positif tetap nggak boleh ya Pak. Ini Nggih. saya kritik ini ya, Iya. gini. Aduh, baca ibarat loh nggak boleh. Nopo karena instan. Boleh baca ibarat di HP silahkan. Oke. Tetapi porsinya tinggal ini yang menyesuaikan. Nggih. Jangan sampai misalnya 100% itu ibarat kita ada di HP Oh, gitu. tanpa kita membuka kitabnya secara fisik. Porsinya itu yang mayoritas tetap dari yang fisik dulu. Nggih, HP nggih. itu nanti untuk membantu saja. Nggih. Apalagi nanti untuk teman-teman yang kebetulan setiap harinya ini berjibaku dengan bahsul masail, dengan Masya perumusan Allah. masalah, dengan Bakso penelitian masak. takdir. Bagi kaca. Ini saya pesan supaya nanti tidak terlalu dominan baca ibarat atau cari ibarat di HP, tapi dibuka kitab-kitab versi cetaknya. Nggih. Iya. Nggih, siap. Tenang. Di LBM banyak gitu. Beli Pak, langsung kitabnya. sang mufti. Ya berarti hanya pembanding HP Pak nggih, tapi yang nomor satu kan adalah buku fisik itu. Nggih, nggih. Ya, masalahnya begini. Kita itu lihat pada fakta realnya saja ya. Rata-rata kalau hal yang sifatnya itu instan, sifatnya itu hanya ya sesaat saja, maka itu tidak akan awet dan argumentasinya tidak akan kokoh. Nah, sehingga di dalam aturan itu perpustakaan di Pondok Pesantren Lirboyo itu ada
sebuah maklumat bertahun-tahun itu kita sampaikan, dilarang ketika bahasa masail atau form apapun ini memakai kata syamilah atau perintinan, ya kan? Itu supaya membaca langsung di kitab. Soalnya kalau nanti pemahamannya tidak runtut, kembali lagi kepada faktor awal tadi yang mendukung, yang menghambat analisa, ya. Jadi kita pondasinya kurang kokoh, sudah kemana-mana, ya. Benar berarti. Ini mau tujuannya ke Jakarta tapi nyasar ke Sulawesi, nyasar ke Papua. Gimana mampir cabang? Ya, kalau ke Majalengka itu bukan nyasar, itu adalah tempat terbaik lah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berarti pertama dikurangi HP, terus kalau HP yang positif, terus kitab itu yang real yang ada di fisiknya kitab itu, Pak. Ya sebetulnya fisik dan yang poin prinsipnya adalah pemahaman yang runtut, gitu aja. Pemahaman yang. Nah, ini saya kasih cerita ini sedikit ini ya. Saya kasih singkat saja. Senior dulu, para kiai, para masyayikh yang pakar ya di dalam berbasul masail, di dalam memahami kitab. Setiap kali beliau itu menemukan takbir yang bagus, ya, misalnya takbir yang langka, ini langsung dicek kitabnya, langsung dicek kitab asli versi cetak dan dibaca mulai awal bab. Masya Allah. Nah, itu. Kalau awalnya berlembar-lembar. Iya, dibaca mulai awal bab. Ternyata kadang-kadang kita menemukan far'un, ya. Itu kalau dalam kitab fikih banyak far'un kan ya. Far'un, apalagi dalam bugia itu banyak sekali mas'alatun far'un. Nah, itu beliau uswah atau teladan yang dilakukan, ya. Begitu dapat ibarat bagus, dilacak kitab aslinya, dibaca mulai awal bab, kok ada far'un, ada tiba-tiba ada kesimpulan seperti ini, runtutnya bagaimana? Nah, itu. Nah, sehingga pemahamannya bisa utuh, gitu. Kalau hanya klik, screenshot, itu mana mungkin bisa utuh itu pemahamannya. Aduh, pukulan telak. Langganan. Intinya dari tadi awal lah, intinya runtut lah, ya. Pemahaman yang runtut. Tadi aja. Betul. Kaki iso yo rusak kon malah. Karo eling ojo HP-an wae. Nggih, kami rasa cukup, Pak nggih. Matur nuwun ingkang agung, terima kasih atas ilmunya. Jadi yang semula kosong blok, ya, sekarang alhamdulillah sedikit penuh lah. Alhamdulillah. Kesimpulannya, kesimpulan dari obrolan pada kesempatan kali ini, bahwa untuk menjadi seorang pakar, menjadi analis yang baik, analis yang argumentasinya itu kokoh, maka tidak ada yang gitu saja. Tidak ada yang apa, Pak? Tidak ada yang instan. Iya. Berarti tidak sehingga perlu sabar, menguasai usul. Iya, belajar usul fikih, prakteknya usul fikih, qawaid fikih. Masya Allah. Itu kan bukan instan itu. Pondok 10 tahun, 18 tahun itu enggak instan kan itu. Iya, luar biasa. Tiap hari hafalan. Sampai tamat mustahik. Sampai tamat mustahik. Enggak instan. Nggih, terima kasih saran dan juga kritikannya, Bapak. Nggih, matur nuwun ingkang agung. Iya, sama-sama. Kami sebagai anak didik di kelas juga minta maaf pribadi dari kami karena mesti sama-sama. Jauh dari kata semangat ya semua. Nggih, semangat hikmahnya semua ini ya. Amin, Pak. Amin. Semoga ikhlas. Amin. Iya. Nggih. Amin.
Jadi ngene lho tak kandhani. Iya, itu butuh jenenge proses yang panjang. Nggak ada yang instan. Mie saja yang instan itu harus masak. Mie instan itu loh masak. Untuk menuju gunung itu kita harus ya ngojek, ya numpak truk marung tutu anu, bisa munggah untuk kabeh. Tidak ada yang instan. Jadi kalau perkara yang instan itu pasti cepat lupa, gitu. Seperti seperti kita baca ibarat di HP, cepat lupa. Jadi kalau kita ingin sukses berat itu jangan sampai memakan makanan yang instan. Ya jangan memakai sarana yang instan. Itu juga akan mempengaruhi dari kualitas keilmuan kita. Oke ya, seperti itu ya para audien yang nggak jelas ini ya. Oh ya, jangan lupa kalau buku Sang Mufti itu tidak instan ya. Buku Sang Mufti itu melalui proses yang panjang. Perjuangan selama 2 tahun itu geger geden wis dibanting nandindi wis tetap semangat ini dirembu wis pokoknya instan itu tidak ada dalam kata buku Sang Mufti dan juga Nafas Sang Nabi. Jangan lupa pesan. Nah, seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton acara kita ini yang acara apa adanya tapi kualitasnya luar adanya dan biasanya seperti itu. Nggak nyambung jelasin. Kita akan kembali lagi besok kalau ingin tayang lek ora ya wis ora. Jangan lupa terus menonton menjelang imsak di Gaza Lirboyo. Menjelang imsak tuk. Jangan lupa HP-nya jangan pernah dimatikan, on terus buat nanti ada notifikasi dari Gaza Lirboyo. Kami, saya Maftun dan juga ini teman saya Mimit Suryono mengabarkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.